Cerita diawali dengan memperlihatkan pembicaraan antara Dewa Siwa dan Dewa Parvati mengenai anugerah yang belum terpenuhi, di mana Dewa Siwa berasumsi akan lahir seorang anak yang akan memujanya lebih dari siapapun dan akan membangun sebuah kuil tepat di hutan Payulinggam. మానవ సంకల్పానికి వెలుగును పంచుతాడా. Dan kisah akan berfokus pada seorang anak bernama Nadudu atau kita panggil saja Nadu. Ia dikenal sebagai anak ajaib karena memiliki kemampuan jauh dari anak seusianya dalam hal memanah. Namun satu kekurangannya yaitu Nadu merupakan orang yang tak percaya akan eksistensi dewa. Ketidakpercayaan Nadu terhadap keberadaan dewa terbukti ketika ia melempar sebuah batu kepada pimpinan upacara bernama Marema setelah melihat temannya sendiri menjadi tumbal dalam upacara persembahan tersebut yang dianggap akan mengakhiri serangkaian kematian di kampung itu. Sedih atas kepergian sahabatnya, Nadu pergi ke makam mendiang sang ibu untuk sekedar menenangkan pikiran. Hingga kalama, sang ayah menghampirinya dan mencoba memberi Nadu sedikit pengertian tentang sosok dewa dan upacara persembahan barusan. విరోధం పెట్టుకోవచ్చు దేవుడితో కాదురా. 25 tahun kemudian, kini Nadu tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah perkasa, yang mana saat ini ia berusaha menyelamatkan seorang orok yang diambil oleh seekor elang dengan cara seperti ini. Sempat dianggap seperti dewa karena telah menyelamatkan seorang anak. Berbeda hal dengan Marema yang berasumsi bahwa yang menyelamatkan orok itu adalah sosok dewa, bukanlah Nadu. Sehingga Nadu yang tak terima dengan perkataan barusan bersumpah jika dirinya akan melindungi anak-anak di desa ini bagaimanapun caranya. Kepala suku sekaligus ayah Nadu bernama Nathan menceritakan kisah Nadu yang terlahir sebagai anak ajaib karena sejak kecil anaknya itu sudah sangat mahir dalam hal berburu. Bahkan ada suatu waktu Nadu mampu mengalahkan seekor harimau dengan sangat mudah tanpa ada rasa takut sedikit pun. దుప్పి కొమ్ములతో బాణాలు చేశాం. సరే సరే గాని పొదుగుకింది రండయ్య పొడు. Keesokan harinya, ketika Nadu hendak berburu, ia pergi ke salah satu hutan dan melihat seorang wanita cantik bernama Nemali. Ini parasnya, sontak hal itu membuat Nadu terperangah sampai tak bisa berkata apa-apa dengan kecantikannya yang tiada tara. Nemali sendiri rupanya merupakan seorang putri dari satu-satunya klan wanita di hutan Payulinggam. Meski ia menjadi seorang wanita yang taat terhadap perintah dewa, hal itu berbanding terbalik dengan kepercayaan sang ibu yang cenderung jauh dari perintah dewa. అదిగో మళ్ళీ మాటకి మాట అంటున్నా అయినా ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి Karena terdapat dua orang yang mengaku sebagai guru kebetulan tinggal di desanya, Nemali lantas menanyakan tentang wujud asli dewa penjaga hutan Payulinggam ini, sehingga mereka menjelaskan mengenai orang yang bernama Sifaguru adalah sosok cendekiawan bijak dan hanya beliaulah orang yang dapat melakukan ritual doa langsung di hadapan batu Payulinggam atau yang dikenal sebagai batu dewa. మరి ఆ వాయులింగానికి పూజలు ఎవరు చేస్తారు? Kembali ke Nadu yang saat ini sedang akan berburu, ia bertemu dengan rombongan pemburu dari desa lain yang hendak pergi melewati gunung tanpa sadar jika orang-orang itu berniat mengambil alih hutan Payulinggam. Hal itu terbukti ketika mereka bertemu dengan seorang gadis dan melakukan hal seperti ini. Beruntung Nadu datang tepat waktu membantu mereka menghabisi pasukan musuh dan ya, Nadu berhasil meratakan semua pasukan musuh sekaligus. Namun meski begitu, ia mendengar jika orang yang telah dikalahkannya adalah adik dari orang yang bernama Kalamuka. Ini cucungitnya dikenal sebagai dewa kematian yang sebentar lagi akan datang ke Payulinggam untuk mengambil alih hutan ini.
berita mengenai Kalamuka yang akan mengambil alih Payolinggam membuat seluruh warga desa ketar-ketir karena mengetahui kekejamannya selama ini, yang mana di situ Marema berencana untuk melakukan kembali ritual sebelum Kalamuka datang menyerang desa tersebut. 1000 మందిని చంపుతాను వాళ్ళు వేలల్లో కాదు తిన్నడియా. Kesal dengan Marema yang bersikeras melakukan ritual, Nadu lekas pergi menuju ke makam mendiang sang ibu disusul oleh Nathan yang memberikan penjelasan jika ritual tersebut sudah menjadi tradisi turun-temurun di desa ini dan tidak akan ada satu orang pun yang bisa menghentikannya. నీ తండ్రిగా ఈ గూడెం పెద్దగా Singkat cerita, esok hari pun tiba. Kelima desa yang diantaranya ada klan Canda bersama putranya Baluka, klan penjaga Payulingga dipimpin oleh Kampa, klan Mundadu bersama anaknya bernama Bebuli, klan Panaga yang merupakan satu-satunya klan wanita bersama putrinya Nemali, serta klan Nathan bersama anaknya Nadu akan membahas mengenai siapakah orang yang memimpin perang melawan pasukan Kalamuka. మనమందరం ఒక్క జాతి వాళ్ళం మన ముత్తాత ఈ అడవిని Di sana ada dua kandidat kuat yang akan dijadikan sebagai pemimpin pasukan, yaitu Nadu dan Bebuli. Untuk menentukan siapa pemimpin perang tersebut, semua klan harus memberikan suara kepada dua orang itu, yang pada akhirnya Nadu terpilih menjadi pemimpin pasukan dalam perang kali ini. Sementara itu, Kalamuka terlihat sangat murka kepada seluruh anak buahnya atas kematian sosok adiknya, sehingga ia menghabisi salah satu anak buahnya hanya karena meninggalkan adiknya begitu saja. Kemudian, Kalamuka bertekad untuk menghancurkan Payolinggam serta Nadu di waktu yang bersamaan. ఆ వాయులింగం కోసం వెళ్ళిన నా తమ్ముణ్ణి చంపిన ఆ వాయులింగాన్ని తెచ్చుకుంటా. Di sisi lain, Nemali yang sedang berada di tempat biasa ia berdoa dihampiri oleh Nadu yang mengambil serta memakan sesajen yang sudah disiapkan bagi para dewa, yang hal itu disadari oleh Nemali yang langsung berniat menghajarnya saat itu juga. Dan bukannya takut akan serangan yang dilancarkan oleh Nemali, Nadu malah terkesima dengan kecantikan serta kemampuannya dalam memainkan sebilah pedang, sekaligus mengatakan semua perasaan yang disimpannya selama ini dan berjanji akan memenangkan perang yang sebentar lagi akan pecah. Ketika Nadu sedang bersama Nemali, ada salah seorang warga desa yang memberi kabar mengenai Marema yang akan melakukan ritual persembahan. Sontak berita itu membuat Nadu marah dan langsung menggagalkan ritual tersebut. Di sana, Nadu meminta kelima desa agar meninggalkan ritual tersebut meski sudah menjadi tradisi turun-temurun, yang membuat semua orang tampak sangat geram terhadap perkataan Nadu karena menurutnya tak pantas menjadi seorang pemimpin meskipun memiliki keberanian yang cukup tinggi. ఇది నా ఆన తిన్నడియానా. ఎప్పటి నుంచో వస్తున్న ఆచారాన్ని Entah apa yang Bebuli rencanakan, ia berniat menikahi Nemali karena merasa jika mereka berdua sudah dijodohkan oleh ibu Nemali sendiri. Yang karena sedari awal Nadu sudah mencintai Nemali, ia berniat mencegah pernikahan itu terjadi, bahkan mengancam akan menghabisi Bebuli jika berani menyentuh wanita pujaannya. Namun meski begitu, ada tradisi di hutan ini yang jika saja terdapat dua orang berselisih karena seorang wanita, maka mereka harus melakukan duel sehingga di tengah pertarungan yang masih berlangsung, Nadu mendengar niat busuk Bebuli yang hanya akan menjadikan Nemali sebagai pemuas nafsunya saja, di mana perkataan itu membuat amarah Nadu langsung memuncak dan Nadu berhasil mengalahkan Bebuli sampai tak sadarkan diri dan hampir saja menghabisinya. Melihat hal tersebut, Nathan langsung menghentikan perkelahian itu dan membuat keputusan jika Nadu akan diasingkan dan harus meninggalkan desa ini demi persatuan dan kesatuan dari kelima desa.
Sejenak kita tinggalkan dulu Nadu dan beralih ke para sosok Arjuna yang pada waktu itu sedang bermeditasi di salah satu bukit dan melihat ada seekor babi hutan sehingga ia lekas mengarahkan anak panahnya ke hewan tersebut. Tapi anehnya ada dua anak panah yang menancap serta kemunculan sosok misterius yang mengaku jika dirinya lah orang yang telah mengenai hewan buruan itu. Donald said to Mavaye, is Sotanadi. Tak terima kemampuannya dikalahkan, Arjuna lantas menantang si orang misterius ini berlomba untuk mengarahkan anak panahnya ke sebuah pohon yang jauh di atas bukit dan tebak anak panah siapa yang mengenai sasaran. Setelah berhasil mengalahkan Arjuna, si orang misterius ini kemudian mengajak Arjuna melakukan duel menggunakan sebilah pedang, yang mana Arjuna lantas menerima tantangan tersebut. Tetapi ya, Arjuna baru menyadari jika orang yang ia lawan bukanlah orang biasa, melainkan jelmaan dari dewa itu sendiri. Sehingga Arjuna langsung tunduk di hadapan beliau dan mengakui kekalahannya, sekaligus meminta dirinya untuk diberkati agar bisa melayani sang dewa. Ni prasadinci. Naku moksani prasadincu Mahadeva. Di sana pula Arjuna mendengar jika sang dewa berjanji akan memberikan keselamatan baginya dengan syarat harus menyebut namanya dengan penuh keyakinan di dalam kehidupan Arjuna selanjutnya, yang mana kehidupan itu sendiri tak lain adalah sebagai sosok Nadu. Kembali ke masa kini, rupanya Nadu adalah sosok penerus Arjuna yang gagal menyelamatkan 16.000 pasukan musuh, yang mana Dewi Parvati menanyakan kapan Nadu akan terbebas dari belenggu karma itu, tapi Dewa Siwa sendiri masih dibuat penasaran kapan hal tersebut akan terjadi. చేతులు చూస్తూ ఉన్నాను. Nemali yang sudah kembali ke desa mendengar jika dirinya telah mempelajari tentang beberapa pelajaran hidup yang berharga. Bahkan ia pun memiliki keberanian untuk melawan siapapun demi cinta sejatinya dengan Nadu. Dan hal itu terbukti ketika Nemali pergi meninggalkan ibunya agar bisa bersatu dengan cinta sejatinya. Saat sedang akan menghampiri Nadu itulah Nemali mendengar jika Nadu bersedia melakukan apapun sesuai perintah ayahnya tanpa sedikit pun mengkhawatirkan dirinya sendiri. Meskipun harus jauh dari desa tempat tinggalnya sendirian, Nemali menjelaskan kedatangannya ke sana hanya untuk menikah dan hidup berdua bersama pujaan hatinya ini. Nenu banalanti wanni kadu. 2 minggu berlalu, si Pak Guru dihampiri oleh sosok Kampa yang memberitahukan terkait hutan Payulinggam yang akan diseram oleh pasukan Kalamuka dan menjelaskan bahwa pasukan tersebut membawa lebih dari 100.000 pasukan, yang mana si Pak Guru berpendapat akan datang pasukan Sankara yang diduga dapat menyelamatkan mereka dari serangan pasukan musuh. శంకరుడి సైన్యం ఎక్కడో సన్నద్ధమై ఉంటుంది. Sementara itu, pimpinan kelima desa menemui Nathan membahas peperangan yang akan terjadi. Kelima pemimpin desa itu sendiri memutuskan untuk kembali menyatukan kekuatan mereka dalam perang tersebut setelah Nadu diasingkan dari desa ini yang tak lama. Di tengah peperangan yang masih berlangsung, Nathan yang diplot menjadi pemimpin perang meminta Kampa menyelamatkan warga desa agar segera menyeberangi jembatan dan pergi ke salah satu bukit, sementara dirinya akan menghadang seluruh pasukan musuh yang terus berdatangan sehingga tepat saat Kalamuka membidik anak panahnya ke arah Nathan, seketika Nadu terbangun dari tidurnya dan bergegas pergi ke desa. Namun di tengah perjalanan, ia bertemu dengan sang ayah yang mengatakan terkait dharma dan keadilan, karena pada kenyataannya beliau mengusir anaknya ini atas dasar keadilan, bukan dharma. Bahkan Nathan tak ingin melihat anaknya terpisah jauh dari desa. బిడ్డల రాతులు అమ్మ అయ్యల చేతుల్లో ఉండవరా.
Dengan fakta bahwa sang ayah belajar memanah dari anak kesayangannya, beliau merasa sangat bangga pada tabiat sang anak yang dianugerahi kemampuan yang sangat mumpuni untuk menjadi seorang pimpinan perang, tapi semua itu tertutup oleh tabir keinginan, ketakutan, dan kebanggaan seorang ayah terhadap putranya sampai akhirnya melihat sang ayah yang sudah terbujur kaku, kemarahan Nadu mulai memuncak, berniat akan melakukan balas dendam terhadap orang yang telah menghabisi ayahnya. Bahkan Nadu juga tak ingin lebih dahulu mengkremasi ayahnya sebelum niat balas dendam itu terpenuhi. మా అయ్యని చంపిన వాణ్ణి నాన్న Saat Kalamuka bersama anak buahnya sedang merayakan kemenangan, tiba-tiba saja ada anak panah yang menancap tepat di babatok salah satu anak buahnya, serta ada sebuah surat yang berisi genderang perang dan menyadari Nadu bukanlah orang biasa karena mampu membidik dengan sempurna dari balik kegelapan, membuat penasihat Kalamuka tetar-ketir dan memintanya agar segera meninggalkan tempat ini jika tak ingin Kalamuka dan pasukannya rata. Tetapi వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం. singkat cerita, tibalah hari di mana Nadu memulai peperangan dan menjadi garda terdepan dalam perang kali ini. Ia memulai peperangan dengan membidikkan satu persatu anak panah kepada pasukan musuh sehingga di tengah peperangan yang terjadi ketika pasukannya mulai kewalahan, Nadu dengan jiwa kepemimpinan serta ketangguhannya tetap bangkit dan berjuang demi membalaskan dendam kematian ayahnya dan ya, akhirnya Nadu berhasil membalaskan dendam atas kematian sang ayah dengan menebas babatok Kalamuka dan mengalahkan ribuan pasukan musuh, meski Nadu sendiri merasa menyesal karena tak mampu menghidupkan kembali sang ayah. Beberapa bulan sejak peperangan, kini Nadu dan Nemali hidup bahagia berdua di tengah hutan belantara. Tapi seketika pertengkaran terjadi tatkala Nemali melarang suaminya memakan makanan yang disiapkan untuk persembahan. ఆకలిస్తే తినడం తప్ప నేను చెప్పాను కదా అది శివయ్య కోసం Dengan fakta bahwa Nadu adalah orang yang tak pernah percaya akan kehadiran dewa, ia menganggap istrinya sudah gila karena selalu menyembah batu yang menurutnya tak pernah memberi mereka apapun. Bahkan dengan percaya dirinya, Nadu mengaku bahwa dirinya tak pernah gagal dalam berburu meski tanpa bantuan dewa sekalipun. పడకపోతే ఇంటికి రాను. Di sisi lain, Dewi Parpati merasa bingung dengan pendapat Dewa Siwa mengenai Nadu yang dianggap akan membawa Payulingga ke dunia baru. Dan demi menjawab semua pertanyaan itu, Dewa Siwa mengutus tangan kanannya bernama Rudra agar menuntun Nadu ke jalan yang benar. శివాజ్ఞ. Bebudi yang baru saja bangun dari koma seketika marah lantaran telah dikalahkan oleh Nadu. Kemudian ia lantas berniat merebut kembali Nemali meski sudah dilarang oleh ayahnya sendiri. Sampai akhirnya sementara itu, Nadu yang saat ini tengah berburu merasa heran karena tak ada satupun hewan yang berhasil ditangkap sampai membuatnya lelah dan lekas pergi beristirahat. Malam harinya, si Faguru yang kala itu sedang melakukan doa dikagetkan dengan kehadiran Rudra yang ujung-ujung berada di depan batu Payulingam. Bahkan ia juga dibuat heran karena meragukan pengabdiannya selama ini, sehingga inilah yang terjadi. నువ్వు తెచ్చిన పట్టు వస్త్రాలు శివుడు కన్నా Di saat yang bersamaan, Rudra juga mendatangi Nemali yang kala itu sedang menunggu kepulangan suaminya. Sama seperti si Faguru, ia tampak sangat terkejut dengan kedatangan orang tak dikenal itu yang berniat memakan persembahannya. Dan pada akhirnya, Nemali menyadari jika Rudra bertujuan untuk menuntun orang yang berada di jalan yang salah.
Bukan hanya Nemali dan Sipaguru saja, rupanya Rudra juga mendatangi Nadu yang waktu itu sedang beristirahat. Sama seperti sebelumnya, Nadu juga dikagetkan dengan kehadiran Rudra yang ujug-ujug berada di sana, di mana Nadu sempat begitu heran dengan sang istri yang memintanya untuk menyembah sebuah batu dan memanggilnya dengan nama tertentu tanpa mengetahui siapa orang yang sedang bersamanya. పెళ్లి గురించి అడిగితేనే అలిగావు చేసుకుంటే Nadu sendiri masih teguh dengan pendiriannya yang tidak percaya akan adanya dewa di dunia ini, sehingga membuat Rudra berencana membuat Nadu percaya akan kehadiran dewa dengan cara seperti ini. Baru saja berhasil sampai di tepi sungai, Nadu kembali melihat Rudra sudah berada di sana. Kemudian ia berniat menghajarnya dan ya, Nadu tak sedikit pun berhasil menyerang Rudra dan malah dianggap penyembah ulung karena telah menyempurnakan ritual Siparatri. Apalagi ketika dirinya mengalahkan ratusan pasukan musuh demi menyelamatkan Payulinggam, Rudra berasumsi jika Nadu tinggal mengucapkan satu hal agar dewa mengabulkan semua permintaannya, yaitu hanya menyebut Sipa dalam hatinya. మిగిలిందొకటే శివయ్య అని మనసారా పిలువు. Di tempat lain, tanpa Bebuli sudah sampai di kediaman Nemali dalam keadaan marah besar, yang mana ia langsung membabi buta dan berniat menghabisi Nemali saat itu juga. Namun karena Nemali sempat memberikan perlawanan, sehingga inilah yang Bebuli lakukan. Melihat Nemali berhasil melarikan diri, membuat Bebuli langsung menyembunyikan bedug tanpa tahu jika bedug tersebut digunakan sebagai alarm. Tak lama, ia lekas pergi mengejar Nemali sampai ke dalam hutan dan mendengar suara bedug itulah, Nadu dengan cepat pergi menuju ke rumah yang tak jauh dari tempatnya berada demi menyelamatkan sang istri yang saat ini sedang dalam bahaya. Tetapi sementara itu, Rudra yang tak ingin Nemali celaka pun lekas mengirim beberapa hewan buas agar dapat menyelamatkan Nemali yang sedang berada dalam ancaman. Setibanya di hutan, Nadu tak menemukan keberadaan istrinya meski sudah mencari ke sana kemari, membuat Nadu kembali menemui Rudra untuk menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi, di mana Rudra meminta Nadu agar menyebutkan setibanya kata Sipa demi menemukan keberadaan Nemali yang karena sudah putus asa atas kehilangan istri kesayangannya, ia pun melakukan apa yang Rudra perintahkan sehingga మళ్ళీ ఎక్కడుందో చూపించు శివయ్య. ya, akhirnya Nadu kembali dipertemukan dengan sang istri yang membuatnya sangat senang dan menunjukkan keberadaan batu Payulinggam yang selama ini dicari, yang ketika Nadu memeluknya, ia bertemu dengan wujud Dewa Siwa yang membuatnya begitu kaget. Sejak saat itu, Nadu mulai memikirkan Dewa Siwa dan mulai pergi ke Payulinggam untuk mengadukan semua yang terjadi selama ini. Karena sebelumnya, ia tak pernah sedikit pun percaya dengan keberadaan dewa. Bahkan ia menganggap jika dirinya sendiri lebih kuat dan merasa bahwa dirinya bisa melakukan apa saja, melebihi sosok dewa itu sendiri. Beberapa hari kemudian, Nadu mulai melupakan semua tentang hal duniawi dan lebih fokus beribadat, bahkan sampai berani meninggalkan istrinya demi bisa lebih dekat dengan sosok sang dewa. Singkat cerita, ketika Sipaguru hendak berdoa di depan Payulinggam, beliau dikejutkan dengan kehadiran Nadu yang sudah berada di sana, sehingga ia langsung memanggil Kampa untuk mengusir Nadu dari tempat ini. Namun karena Nadu tak ingin pergi dari sana, Kampa bersumpah mengusirnya dengan cara seperti ini. Meski sudah kesakitan karena terus-terusan dicambuk, Nadu tak sedikit pun memperlihatkan raut kesakitan di wajahnya karena memang jiwa dan raga Nadu sudah sepenuhnya dipersembahkan kepada dewa. Apalagi ketika Nadu melihat ada sepasang mata di batu tersebut, sehingga inilah yang terjadi.
Dengan fakta bahwa Nadu sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya kepada dewa, ia rela memberikan kedua matanya tanpa meminta imbalan sedikit pun. Sontak hal itu membuat semua orang terkejut dengan keteguhan hati seorang Nadu yang rela memberikan apapun untuk sosok dewa. Pada akhirnya, Dewa Siwa dan Dewi Parvati muncul ke hadapan Nadu dan semua orang yang berada di sana, meski Dewa Siwa berjanji akan memberi apapun yang Nadu minta karena baktinya melebihi sang dewa itu sendiri, tapi Nadu hanya ingin dibebaskan dari ikatan kehidupan yang fana ini dan tak ingin terikat oleh apapun. Tamat ending yang sangat mengadukan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah agama bukan dibuat untuk ditinggikan, tapi untuk menundukkan ego manusia, sebab cahaya tak pernah memilih siapa yang pantas diterangi. Adios.